Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر بعده. آمين رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Baik Bapak, Saudara, sahabat yang melakukan Allah, setahun ya. Setahun dulu kita bahas Ibnu Taimiyah di sini. Ya, saya masih ingat. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu ya. Insya Allah pada malam ini kita akan mulai mengetuk kalbu, membahas bab ar-ridha. Sudah jadi bahasa Indonesia ridho. Bahasa orang Pekanbarunya apa? Ya, memang orang Indonesia kan. Keridhaan. Ridho itu masuk ke bahasa Persia, masuk ke bahasa Urdu jadi reza. Karena orang sana nggak bisa baca do. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Reza, dia nggak tak, dia kira namanya keren. Orang ikut ke, ya sebenarnya memang keren kan? Ridho. Secara harfiah ridho berarti menerima. Perasaan menerima disebut ridho secara harfiah. Namun secara hakikah, karena hakikat itu rasa yang didapat oleh seorang kekasih Allah, maka beda imam, beda definisi. Di Quran surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Maka ada satu kaidah, seseorang tidak akan mencapai keridhaan sampai Allah sudah ridha kepadanya. Ridha Allah itu azali, qadim. Ridhonya kita baru di alam ini. Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, namanya ada Ar-Razi juga, tapi itu Ar-Razi yang beneran Ar-Razi. Kalau ini Ar-Razi-Ar-Razian ini ya. Beliau menyebutkan satu kalimat yang membuat saya kemudian malu untuk membicarakan ridha. Apa kata beliau? Ar-ridha as-surur fil qalb bimurril qada. Ridho itu jika hatimu gembira, jika hatimu merasakan manis di saat ada takdir yang pahit. Saya mau tanya nih, ini corona takdir Allah bukan? Serius? Apa takdir Cina? Takdir Amerika? Takdir Zionis? Nggak ada urusan. Walaupun di sana munculnya itu asbab. Kalau Allah tidak izin, nggak jadi. Jadi kalau sudah berakidah Ahlus Sunnah, jangan lagi nyalahin Cina, Amerika, Israel. Udah kita terima. Raditu billahi Rabbah. Aku ridha kepada Allah yang telah menetapkan, mengizinkan setahunan ini kita berdamai dengan. Berdamai, jangan berkelahi sama corona ya. Ini kan sudah mulai berdamai ini. Dulu kita takut loh pergi ke masjid, ke pasar, itu sampai ada ibu-ibu bentak orang di depannya, di belakangnya, kiri kanannya cuma mendekat. Pakai plastik, lengkap semua. Ketakutan. Padahal coronanya di mana, dianya di mana. Ya. Jazakallah ya.
Jadi apa kata Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, punya kitab dia Hada'iq namanya. Ridho itu kamu merasakan manisnya takdir saat takdir itu pahit. Awal-awal corona terasa pahit ya? Pahit sekali ya. Pahitnya di mana, Pak? Di dompet ya. Semua orang. Jadi bukan berarti ini nggak ada, ini ada. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya yang kedua. Benar nih takdir? Ya. Takdir Allah bukan? Oke, ridho nggak sama takdir Allah? Jadi ridho nggak sekarang ada corona? Ridhokah kalau hari ini Allah mengizinkan virus kemana-mana? Seluruh dunia loh Pak. Seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Yang paling parah justru negara yang bukan khatulistiwa seperti kita. Negara yang subtropis, Amerika, bahkan Cina itu sendiri, Eropa, itu paling parah. Mereka lagi musim apa nih sekarang nih? Habis musim dingin nih. Habis akhir tahun kan? Berat sekali. Kita alhamdulillah. Dan Allah sebelum kita lahir sudah menetapkan dulu di tahun sekian akan ada virus. Ridho nggak? Terima nggak? Ya, maka baca tuh zikir raditu billahi robba pagi sore. Ya Allah, apapun kehendakmu aku ridho. Apapun kehendakmu aku ridho. Dan saya mohon maaf melihat banyak hari ini yang ngaku pejuang dakwah itu cuma di mulut, nggak ada ridhonya. Kalau sudah tidak ada ridho, muncullah khawarij dalam dirinya. Ekstrim. Jadi kenapa muncul aliran khawarij? Karena mereka tidak percaya kepada takdir. A'udzubillah min dzalik. Tadi di Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat terakhir, Allah bicara juga tentang orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu dikuatkan di dalam dirinya Ruhul Kudus. Ada Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus agama sebelah ya. Beda ini. Jadi ternyata di dalam diri kita ada namanya tubuh fisik. Ini dia. Ridho bukan pada tubuh. Ridho tumbuh bukan di tubuh. Di dalam diri kita ada yang disebut nafs, jiwa. Di sini mulai buah-buah keridhaan ada efeknya. Tapi ridho bukan di situ. Di mana mulai ada ridho? Ridho adanya di kalbu. Jadi di dalam nafs, dalam jiwa kita ada yang terdalam lagi namanya kalbu. Allah yang Allah pandang kalbu. Jadi malam ini Allah tidak pandang kopiah saya hitam, saya pakai gamis, pakai jubah, itu Allah nggak pandang. Makanya orang jingkrang nggak ada urusan. Yang Allah urus itu kolbunya sombong atau tidak sombong. Sekarang ada disorientasi, fokusnya di jingkrangnya, iya nggak? Sama ini. Ridho itu urusan kolbu. Sebagaimana yang lain-lain itu urusan kolbu. Kolbu ini kiblatnya dua aja. Kalau nggak Allah, selain Allah. Jadi waktu kita baca wajahya, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, itu yang berhadap siapa? Tubuh ngadap ke tembok. Kalau depan Ka'bah ngadap ke Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Kan enggak. Allah kan bukan benda, jadi enggak perlu bertempat. Jadi tubuh ini berkiblat kepada Ka'bah. Qalbu berkiblat kepada Rabbul Ka'bah. Allah yang memuliakan Ka'bah. Jadi Allah pandang qalbu. Jadi urusan ridho bukan urusan lidah, tapi lidah itu terjemahan yang di qalbu.
Jika ridho belum muncul di kolbu, bisa diajar dari luar. Maka zikirlah itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Kalau mau yang lengkap, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ridho itu boleh juga diartikan usaha seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita cerita virus, sekarang cerita hari-harian. Hidup kita dua aja, kalau nggak taat maksiat, benar nggak? Benar ya? Taat maksiat, susah senang, sedih bahagia, hidup mati, udah gitu aja terus. Setiap saat bangun sadar, tidur mati, hanya dua. Di saat kita taat, apa ridho dalam taat? Khusyuk nggak sholatnya tadi? Khusyuk nggak ridhonya? Enggak ya? Jujur aja ya. Kusut ya, nggak apa-apa kok ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhoka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, apa istilahnya, gurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandalin khusyuk. Padahal kata orang, saya ngaji tarekatnya lama pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib diri saya ngerti. Orang aja yang bilang abuya, ustadz, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi.
Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes. Tahu gemes ya? Apa istilah kampungnya, Pak? Galinggaman. Ya. Kosakatanya harus diulang lagi, Pak. Galinggaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya, kekasih kepada kekasihnya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam, dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah. Tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Kalau Nabi Adam tidak salah, kita nggak ngumpul malam ini. Ya, nggak ada pengajian beginian. Benar nggak? Ruh kolbu itu makanannya majelis begini, Pak. Girang kolbu itu, kalau dia girang dia bisa nangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia. Tahu-tahu udah azan aja. Itu girangnya kolbu. Jadi kalau kita pakai jamnya jam dinding itu emang terasa lama, tapi kalau pakai jam kolbu, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sujudnya 40 tahun, saya percaya. Tapi riwayat yang sahih menurut saya 40 hari. Jadi ketika beliau diusir, ihbitu itu kan bahasa Arab habit, jatuh atau turun dari khayangan, kan kira-kira begitu ya, khayangan surga, turun ke bumi, beliau sadar dan beliau sujud. Allah itu sangat girang melihat hambanya sujud, nangis. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang dari hadis qudsi, wahai hambaku ya, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan hamba-hamba yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku. Jadi kalau kita ini merasa suci tiap hari, nanti kita dihabiskan oleh Allah. Allah ganti generasi ini, dan datanglah orang-orang para pendosa, dan para pendosa ini manja kepada Allah. Ya Allah, saya salah, tolong maafin. Pernah nggak melihat anak kita minta maaf kepada kita? Atau teman, pasangan, kekasih, setelah dia ngaku salah, cinta berlebih. Saya ketemu naik Grab, dia cerita tentang istrinya yang melakukan kesalahan besar. Kalau kita mungkin kita bunuh kali istri yang begitu. Istrinya minta maaf, dia nangis, istrinya nangis. Dia cerita kepada saya, Ustadz, saat itu cintaku kepada istriku bertambah setiap hari, terus nambah. Jadi kadang-kadang orang itu mesti salah dulu baru jadi benar. Ya, alhamdulillah. Maka ridhonya orang yang taat tidak merasa suci, tidak merasa sempurna, merasakan bahwa ya Rabb, ini ibadah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat apa? Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adakah di dunia ini sesuatu terjadi tidak dengan izin Allah? Ada nggak? Oke, ini bukan jebakan ya. Taat terjadi di dunia nggak? Maksiat terjadi di dunia? Semuanya izin Allah nggak? Iya. Namun yang Allah ridho yang mana? Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati angkuh, merasa diri paling nyunnah, paling ikut sunnah Nabi. Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi selama kita ini sujud, ruku, lalu masih merasa diri paling alim, paling suci di antara orang yang lain, sama yang di samping aja, saya merasa lebih dikit, yang di samping udah nggak ada terima sama Allah. Gawat nggak Pak? Gawat.
Kadang-kadang Allah melirik, ini ada pendosa nih sholat di ujung soft, nggak kelihatan sama orang, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, mungkin preman kali pendosa, tapi di kolbunya dia merasa, ya Allah, aku ini orang jahat ya Allah, datang ke rumahmu ingin mengadu. Waktu dia sujud dia nangis. Itu Allah lebih suka yang begitu. Tangisannya hamba yang mengaku salah itu lebih diterima daripada oleh Allah SWT, daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Jadi taatnya kolbu apa? Memandang bahwa taatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini saya sering ulang-ulang supaya tidak hilang dari alam bawah sadar kita. Kalau muazzin baca hayyalah shalah, hayyalah falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata. Ayo salat. Jawabannya tiada daya untuk takbir, untuk sujud, untuk ruku kecuali dengan izin Allah. Tapi ahli hakikat itu menjelaskan, la haula fit ta'ah wala quwwata fil ma'siyah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesanggupan orang untuk taat dan juga maksiat kecuali izin Allah. Masalahnya ketika taat kolbunya ngapain? Setelah maksiat kolbunya ngapain? Ini Allah pandang cuma kolbu ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan terlalu girang dengan amalan yang kita dapat, tapi jangan putus asa juga dengan maksiat yang kita pernah lalui ya. Semuanya Allah yang atur. Kita ini dibuat pernah maksiat biar enggak merasa paling suci di antara manusia. Ini bapak-bapak yang merasa suci ini, itu suatu saat Allah akan lempar ke dunia hitam. Kalau Allah sayang, dilempar nanti ditarik. Ketika ditarik, bentar-bentar nangis, bentar-bentar tersentuh. Setiap kali melihat orang bermaksiat, dia nggak menghakimi orang, dia wah, saya juga begitu. Mungkin saya lebih hina daripada orang itu. Ini Pak rahasianya. Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, nggak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash hadu, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu artinya mati syahid. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya dia senang, Pak, girang, rohaninya girang, ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk, mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Ini baru pecah-pecah dikit, tersinggung dikit, baper ya.
Enggak. Orang ridho itu di atas sabar. Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyyah hakikiyah, kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Kebayang ya? Orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan belum tentu. Tapi kalau ridho di atasnya sabar, backupnya abadi. Kalau sabar ada batasnya, kalau ridho unlimited. Inilah kalamnya Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau kepada ahli Badar? Ya'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Hai sahabatku ahli Badar, kekasih-kekasih Allah, 313 orang melawan ribuan orang. Mereka ridho, enggak satu pun mengeluh. Ingat, enggak satu pun mengeluh, karena mereka ridho. Ya Rabb, kami ridho, walaupun musuh 1 juta pun kami ridho. Cuma 313, Pak. Jangan dikira waktu kafir Quraisy perang itu nggak ada jin yang ikut. Banyak jin ikut, jin-jin kafir pada ikut. Jumlah orang Islam cuma 313. Akal kita, maka beragama jangan hanya pakai logika biasa, harus pakai rasionalitas tingkat nabi, tingkat wahli. Matematika kita biasa, 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika kenabian, kewalian, nggak begitu. 1 orang bisa jadi kekuatan yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Masih ingat kisahnya Sayyidina Umar? Diminta oleh gubernur Amr bin Al-As, minta 4000 prajurit, yang dikirim cuma 4. Masih ingat? Jadi Umar kirim cuma 4 orang. Permintaannya berapa? 4000. Diprotes. Si gubernur bilang, wahai Amirul Mukminin, saya nggak main-main. Saya minta 4000, ente kasih 4 orang. Ini main-main ini. Umar kirim lagi. Kamu nggak tahu, 1 orang yang saya kirim itu spirit yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Nah ini yang mau dicari ini. Ini kekuatannya bukan di mulut, bukan di takbir-takbiran mulu, Pak. Ya. Ini katanya kalau udah bisa takbiran bentak orang udah bisa berjuang. Sorry, nggak masuk. Ya, apa kata Nabi ketika orang suka takbir bentak? Irba'u ala anfusikum. Nanti kan sebelum 2004 nih kejadian lagi nih. Tunggu aja Pak. Ya, antum udah lupa nih dengan ceramah ini. Ya. Orang nanti akan bertakbir lagi untuk bentak ustaz. Bertakbir lagi bentak Habib. Nanti begitu Pak ya. Dikira kalau udah takbir itu benar. Ya belum tentu. Nabi itu bareng dengan sahabat, mereka takbirnya lebay, berlebihan. Apa kata beliau? Irba'u ala anfusikum. Besarkan nama Allah itu di dalam dirimu dulu, baru takbir keluar. Gitu makna bebasnya ya. Kenapa? Yang kamu panggil itu bukan orang, bukan zat yang tuli, bukan zat yang jauh, dia dekat bersama kita. Nah, kembali ke hadis Al-Badr tadi. 313. Karena mereka awalnya ridho, lalu kemudian Allah pun ridho. Apa kata Nabi? Udah kalian bebas mau ngapain, Allah telah ampuni kalian. Maka di antara Ahlul Badar itu ada yang tetap taat, ada yang hari ini taat, besok maksiat, besok taat, begitu terus. Karena nggak ada jaminan kita tobat hari ini besok nggak dosa.
Jadi kecanduan taubat wajib, jangan kecanduan maksiat. Jadi taubat nasuha bukan sekali, taubat nasuha berkali-kali. Oh saya ntar aja deh taubat. Bukan begitu, taubat itu berkali-kali. Besok saya maksiat lagi, niat apa enggak? Kalau antum niat baru main-main namanya. Yang penting hari ini kita enggak niat, itu baru disebut taubat. Ya Allah, saya niat enggak maksiat lagi besok, itu taubat namanya. Tapi besok niatnya taubat lagi gitu, ya. Maka ada sahabat yang kecanduan minum khamar, namanya Nuaiman, dan itu bukan satu, yang disebutkan cuma satu. Biasa hukum syariat berlaku, dijilid, dipukul 40, 80. Apa kata orang ke Sayyidina Umar? Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Wahai Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, itu musuh Allah, bunuh aja, uktuluhu, bunuh aja. Berarti di zaman Sayyidina Umar ada orang-orang yang suka berdarah-darah, bener gak? Suka membunuh orang. Kalau ngeliat pemaksiat, wah ini pemaksiat nih, harus kita bantai nih. Halal darahnya udah ada di zaman Umar. Apalagi hari ini Pak, hari ini lebih dahsyat. Orang haus darah, zombie tapi berkopiah, zombie berserban hari ini. Ngomongnya darah aja ya, kafir, bid'ah, serem Pak. Udah darurat begini nih. Tapi Allah masih sayang sama kita. Arab udah hancur kan? Yaman banyak nih mahasiswa Yaman udah pulang. Saya ketemu juga kawan-kawan di Eropa, dia asli Yaman, gak mau balik lagi. Apalagi Saudi yang nyerang Houthi Yaman, Irak udah hancur, Syam udah hancur. Sisa Turki bukan Arab Pak. Turki itu bukan orang Arab ya. Turki itu punya nostalgia zaman Khilafah Utsmaniyah, tapi sebenarnya nggak berdaya juga. Gertakan aja yang kuat. Saya kalau ceritain persoalan Turki kan pada nggak percaya ntar. Ya, banyak masalah sebenarnya. Berita yang kita dengar itu kan cuma separuh aja. Ya, yang sebenarnya kita nggak dengar Pak. Gimana? Jadi ridho nggak? Jadi ridho melahirkan kepasrahan yang total. Maka ridho itu puncak dari tawakal. Oleh karena itu ada thariqah paling cepat supaya kita ridho. Zikirnya sudah kita tahu semua. Sekarang maknanya yang ditambahkan. Apa zikirnya? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, tapi maknanya ditambah. La ilaha, tiada yang aku cintai kecuali Allah. Itu makna la ilaha. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Kalau benar nih kita cinta sama Allah, maka semua perbuatan Allah kita ridho, kita cinta. Berarti ridho sudah masuk dalam diri. Jadi apapun pekerjaan hari ini, Bapak Saudara makan Allah, apapun rezeki kita hari ini, besok, tahun depan, ridho nggak nih? Nggak yakin ya. Imam Abdul Hasan Sazili ngancem, apa kata beliau? Wailun summal wail, al-wailu summal wail. Celaka, celaka, celaka. Orang yang ngaku percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada takdir Allah. Maka berkali-kali saya tanya, ridho nggak nih kondisi begini? Nabi dulu pernah nggak makan 3 tahun, nggak makan kecuali daun-daun. Kalau zaman kayak gitu nanti muncul gimana? Antum mesti nyembah Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad gak? Atau bilang, katanya kita nih bersama Allah, kok gak ada bantuan dari Allah? Sahabat Nabi pernah nanya loh di Quran, apa kata mereka?
Mata nasrullah. Nabi juga ngomong begitu. Kapan pertolongan Allah turun? Mereka menjerit dalam dirinya setiap hari. Maka Bapak Saudara, karena Allah sering-sering baca surah Al-Bayyinah itu dan akhir surat Mumtahanah. Nanti lihat karakter mereka. Karakter mereka adalah karakter orang yang beramal dengan qalbunya, karena Allah kuatkan dengan Ruhul Quds, dengan Roh Kudus. Diri kita, tubuh ini, di dalam diri kita ini ada namanya Ruhul Hayawan, ruh hewani. Makanya kita ini bisa marah seperti hewan. Jadi kalau antum ini bentak orang yang nyalip kita di tengah jalan, itu yang bentak bukan setan, karena setan gak pernah bentak. Setan tuh kalau ngomong lembut. Serius ya? Udah ketemu setan belum? Jadi kalau ngomong kasar nih, ngomong jorok, itu sisi hewani. Yang kedua, di dalam diri kita ada sisi ruhun nabat. Ada ruh tumbuh. Ruh tumbuh itu ada di di badan ini, di kulit, semuanya itu ada semua. Makanya pada tumbuh kan. Kalau nggak begitu, rambut kita nggak tumbuh. Cuma ada yang dia terbatas, giginya nggak numbuh lagi kan. Itu karena roh nabatnya segitu aja di atasnya. Kalau kita cuma hidup dengan dua roh ini, dua spirit ini, maka kita sama dengan binatang ternak. Ulaika kal an'am, marah, ya, makan, minum, tidur, itu dia. Maka Allah tiupkan ada roh yang suci namanya Ruhul Kudus. Jadi kita punya Ruh Kudus di dalam. Jadi kita ini punya sesuatu yang suci di dalam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, ya, fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku. Aku tiupkan rohku. Maka roh inilah yang bikin kita sadar setiap hari. Tubuh maunya ke bumi, sukanya yang sifat bumi. Yang hewani tadi ya sukanya sifat hewan, makan, minum, kawin, ya, itu hobinya. Tapi ruh senangnya ngapain? Ruh itu yang disebut di dalam hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Jadi kalau apa dalilnya saya ngomong begini? Ya, dalil itu Islam, iman, ihsan. Al-Islam itu di zahir, al-iman itu di akal, al-ihsan itu pada ruh. Ruh itu maunya bertemu, maka hadisnya engkau ibadah seakan bertemu dengannya. Karena ruh itu yang ada di situ sifat cinta. Jadi cinta yang hakiki itu yang ini dia. Ya. Ruh inilah sumber dari ridho tadi. Semoga pada malam ini Allah pandang kita dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Gimana? Udah? Mau tanya jawab? Enggak sempat kali ya? 5 menit lagi. Ya. Ya. Bisa. Kita ada acara bisa. Masih sempat? Oke, baik. Ya. Gimana Pak? Pemilu kalah, ridho nggak? Dulu Pak ya, syukur. Dulu kita bisik-bisik yang anti sama buat jalan tol. Sekarang dia menikmati selfie lagi. Jadi memori manusia itu pendek Pak, pendek sekali, sangat-sangat pendek. Jadi jangan percaya orang dengan dia hari ini. Tunggu aja Pak. Hati itu berubah cepat, bukan main. Kecepatan korbu itu berubah lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cuma zahirnya kadang-kadang terlambat. Ya. Itu sebabnya Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, hadis sahih Bukhari, wahai yang membolak-balik hati. Ya.
Saya menyaksikan dalam diri saya perubahan-perubahan itu, ya. Berubah, dulu senang ini jadi nggak senang, dulu benci jadi suka, dulu suka jadi benci. Tapi ada yang nggak pernah saya benci, mau dia salah gimana dia tetap senang. Nah, itu yang disebut cinta. Kalau nggak namanya simpatisan. Maka murid dalam tradisi ilmu zikir itu ada dua, ada murid hakiki as-sadiq, ada murid al-kazib. Jadi jamaah itu ada dua, ada jamaah simpatisan, ada jamaah hakiki. Kalau simpatisan itu mau cari pembenaran dari si ustadz, kebetulan pemahaman ustadznya bisa menguatkan pemahaman dia. Tapi kalau jamaah hakiki itu bertahan sampai kiamat nanti, bahkan tembus sampai ke Shiratal Mustaqim, nanti ditunggu nanti di depan surga sama gurunya itu. Itu yang mana? Yang murid jika dia ngaji kepada gurunya karena ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dari dalam dirinya. Nah, kita yang mana nih, Pak? Ya, mohon maaf, kebanyakan orang begitu. Itu sebabnya cuma beda dikit di politik orangnya dibenci, beda dikit dalam persoalan fikih dibenci. Saya menyaksikan sendiri, Habib tengkar sama Habib itu cuma karena persoalan politik, kebawa-bawa sampai ke persoalan agama. Nih ada Habib lagi tengkar masalah melihat Allah, ya kan? Ustaz mungkin nggak melihat Allah 40 kali, ya itu sebenarnya nggak usah dibahas karena si Habib A ini beda politik dengan Habib B. Jadi persoalan politik ini dibawa-bawa ke agama. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Habib bukan kecintaan hakiki. Dia cinta karena pilihan dia sama masih Habib. Kalau udah beda, oh ini bukan Habib gue nih, ya, itu Habib palsu gitu. Jadi Habib yang asli itu yang ikut dia, bukan dia yang ikut Habib. Gimana kira-kira? Kuat nggak antum ntar dengan perubahan-perubahan begitu? Ya, Nabi Musa diuji itu, maka diuji. Allah zahirkanlah Nabi Khidir dengan pantangan semua yang Nabi Musa tidak suka. Tapi Nabi Musa masih tetap ikut Nabi Khidir karena Nabi Musa adalah murid sejati. Keceplosan juga sih. Ini kenapa ini Khidir? Tapi dia bukan berarti mengingkari Nabi Khidir, dia cuma nanya, maklum orang nanya. Ya. Saya berdoa, kita berdoa semoga kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pewaris Rasulullah itu cintanya sejati, bukan cinta karena kita mencari pembenaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna as-sidqa fil hubb, Allahumma awsilna ila hubbika. Ya Allah, sampaikan kami kepada hakikat cintamu. Ya Allah, pandanglah kami dengan cintamu. Allahumma rzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, berilah kami kemuliaan dapat memandang wajahmu, memandang wajah kekasihmu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.